Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi di devosi pagi hari ini. Kita sama-sama mau merenungkan firman Tuhan seperti yang biasa kita lakukan di kelas sebelum mulai aktivitas kita. Dan hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Yosua. Nah, sebelum kita membuka firman Tuhan dan mulai membacanya, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Kita akan minta pertolongan dari Tuhan untuk menuntun kita di dalam menerima firman-Nya. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Bapa, pagi hari ini kami boleh datang kembali di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan berikan, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini Tuhan. Bapa, kami ingin memulai aktivitas kami dengan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan yang pimpin hati kami, pikiran kami, Tuhan yang menyiapkan kami untuk boleh sungguh-sungguh menjadi lahan yang subur, dan ketika menerima firman-Mu Tuhan, firman-Mu itu boleh tumbuh di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, jadi kita di masa-masa home learning ini tentu banyak sekali kekhawatiran, kecemasan, atau juga rasa takut yang kita hadapi. Nah, tapi bersama-sama di dalam devosi kita pagi hari ini kita akan merenungkan seperti apa sih sebetulnya sikap seorang hamba Tuhan, sikap seorang anak Tuhan di dalam menghadapi rasa takut itu. Kita juga baru belum lama dari momen Paskah, di mana dalam Paskah kemarin juga banyak tema yang diangkat adalah tentang bagaimana kebangkitan Kristus mengalahkan rasa takut di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita mau sama-sama melihat judul devosi kita pagi hari ini adalah The Call to Courage, atau kita mau sama-sama fokus courage-nya dalam hal ini adalah tentang keteguhan hati seorang Kristen. Jadi kita sama-sama buka dari kitab Yosua 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Ini Ibu mau kasih waktu supaya sembari Ibu membaca, kalian juga bisa sama-sama ikuti di dalam Alkitab kalian ya. Jadi Yosua 1 ayat 1 sampai dengan 9. Di situ di bawah judul perikop perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, sebelum kita mulai merenungkan firman ini, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Kita mohon untuk Tuhan yang menuntun kita untuk sungguh-sungguh dapat menerima firman-Nya. Mari kita kembali berdoa. Bapa, kami telah membaca firman-Mu Tuhan, kami mohon kiranya
Renungan kami ke depan ini boleh seturut dengan yang Tuhan kehendaki, dan sekiranya ada dari perenungan ini yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, kiranya itu cepat berlalu, melainkan apa yang tinggal di dalam hati kami itu boleh seturut dengan yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh tentang apa yang kita barusan baca, Ibu mau perkenalkan dulu kita sama-sama melihat kitab Yosua ini sendiri. Kalian mungkin tahu Yosua adalah tokoh di Alkitab yang menggantikan Musa untuk menuntun Israel sampai akhirnya Israel itu menginjak tanah perjanjian. Tapi secara garis besar sebetulnya apa sih yang dibahas dari kitab Yosua ini? Jadi kitab Yosua ini menandakan suatu awal yang baru dalam sejarah penebusan. Kalau kalian lihat, Allah pada mulanya memberikan janji kepada Abraham, kemudian hadirlah Musa yang membebaskan Israel dari perbudakan, dan ketika Musa sudah mati, maka Yosua inilah yang adalah abdi Musa, dia yang menggantikan Musa. Dan dengan meninggalnya Musa, Allah memilih Yosua memimpin Israel generasi kedua ke tanah perjanjian. Jadi perlu diperhatikan bahwa semua orang yang ikut Yosua pada saat itu bukan orang-orang yang mengalami perbudakan di Mesir, melainkan anak-anak mereka. Jadi setelah mereka masuk ke generasi kedua, berjalan di padang gurun dan seterusnya, maka mereka inilah yang kemudian memasuki tanah perjanjian di bawah pimpinan dari Yosua. Tujuan penulisan dari kitab Yosua ini sendiri adalah untuk mendokumentasikan pemenuhan janji Allah kepada Abraham, yang tadi kita bahas, untuk membawa keturunan Abraham ke tanah perjanjian. Nah, secara garis besar, kitab Yosua ini dapat dilihat sebagai suatu pattern dan juga platform. Jadi sebagai suatu pola dan juga sebagai suatu wadah. Yang pertama sebagai pattern. Ketika Allah menempatkan umatnya di bawah perlindungannya untuk menikmati persekutuan dengannya, Allah menciptakan ulang suasana seperti di Taman Eden. Kalau kita ingat lagi di kitab Kejadian, di Taman Eden itu manusia sangat bebas berelasi dengan Allah. Maka setelah jatuh ke dalam dosa, Allah pun tidak jemu untuk membangun relasi yang sama dengan manusia. Termasuk juga di dalam kitab Yosua ini, penyertaan Allah adalah bentuk relasi yang Allah bangun dengan umat-umat yang Dia pilih. Pola ini juga terus berulang di sepanjang kisah Alkitab, menunjukkan bahwa tujuan akhir ketika segala sesuatu sudah tercapai dan seluruh ciptaan dilepaskan dari belenggu dosa, maka relasi dan keintiman yang sama pula yang akan kita nikmati dengan Allah di dalam kehidupan kekal. Yang kedua, ketika kita sudah membahas sebagai suatu pola, maka kita membahas kitab ini sebagai suatu platform, di mana Allah menetapkan kekuasaannya yang kudus di tanah perjanjian sebagai awal yang baru untuk mengerjakan misi Allah, yaitu untuk memberkati seluruh bangsa di muka bumi. Memberkati mereka tidak hanya secara langsung seperti Ia memberkati umat-umat pilihannya, melainkan juga menunjuk atau menuntun umat-umat pilihannya tersebut untuk menjadi berkat di tengah-tengah bangsa lainnya. Kita masuk ke Yosua pasal 1 yang barusan kita baca ini. Yosua pasal 1 perlu dibaca berkelanjutan dimulai dari Ulangan 34 ayat 7 sampai 9 untuk kita sama-sama memahami konteksnya. Ibu bacakan ya, Ulangan 34 ayat 7 sampai 9. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari tangis-tangis perkabungan karena Musa itu. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu, orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Jadi di situ kita tahu bahwa Yosua adalah anak dari suku Efraim, salah satu dari ke-12 suku Israel. Dia merupakan abdi Musa, ya. Jadi dia menemani Musa juga setengah perjalanan ketika Musa itu mendaki Gunung Sinai untuk bertemu dengan Allah. Yosua pun adalah salah satu dari beberapa pengintai yang dikirim ke negeri Kanaan bersama-sama dengan Kaleb, kalau kalian ingat ceritanya. Lalu ketika mereka kembali,
hanya sedikit dari mereka yang percaya bahwa mereka bisa menduduki tanah itu. Ketika di antara yang lainnya mereka sudah merasa ragu, justru Yosua ini dia adalah sedikit dari orang yang percaya bahwa Tuhan akan menyertai mereka. Di ayat yang kedua, setelah kita tahu siapa Yosua ini ya, ayat kedua merupakan berisi janji yang pertama diberikan kepada Abraham. Jadi di situ juga dibahas mengenai janji yang sudah pernah diberikan sebelumnya kepada umat pilihan Allah melalui Abraham, bapa orang percaya. Janji itu mengandung 3 elemen kunci. Yang pertama adalah janji mengenai keluarga Abraham, bahwa keturunan Abraham akan menjadi suatu bangsa yang besar. Yang kedua, elemen kunci yang kedua adalah mengenai berkat. Bahwa keturunan Abraham akan menikmati berkat dari hubungan perjanjian dengan Allah dan ingat, menjadi berkat di tanah bangsa mereka. Jadi tidak hanya menerima berkat, tapi juga mereka akan memberikan berkat bagi bangsa lain. Dan yang ketiga, janji Allah kepada Abraham mengandung suatu elemen tentang suatu negeri. Allah menjanjikan negeri kepada keturunan Abraham. Nah, negeri ini sendiri kalau misalnya kita lihat implikasinya pada zaman dahulu ya, negeri ini maknanya luas sekali dan dalam sekali. Negeri itu lebih dari sekedar kekuasaan, negeri itu lebih dari sekedar tempat tinggal, melainkan negeri juga menggambarkan suatu kemerdekaan. Ingat ketika Israel ada di Mesir, mereka tidak memiliki negeri mereka sendiri karena mereka hidup sebagai budak. Tapi ketika mereka menginjak tanah perjanjian, maka saat itu mereka menjadi suatu bangsa yang merdeka, lepas dari perbudakan. Nah, kita masuk ke ayat yang ketiga. Di situ dibilang bahwa setiap tempat yang diinjak telapak kakimu akan kuberikan kepadamu. Sekalipun Allah memberikan negeri itu kepada bangsa Israel, mereka tetap harus melangkah di dalam iman dan merebut tempat tersebut. Kalau kalian perhatikan, maka iman itu bukanlah suatu hal yang pasif. Tapi ketika kita menerima janji Allah, ada juga yang harus kita kerjakan untuk menerima janji tersebut. Ya, jadi iman itu tidak hanya kita terima lalu that's it. Tidak seperti itu. Ayat yang keempat kita masuk. Itu merupakan deskripsi yang sama persis seperti yang tertulis di Bilangan 34 ayat 1 sampai 12 mengenai detail batasan tanah perjanjian bangsa Israel di Kanaan. Berarti ketika sudah ditulis bertahun-tahun lamanya oleh penulis yang berbeda juga, maka itu menunjukkan suatu konsistensi dari janji Allah itu sendiri. Hingga detail-detailnya pun sama. Dan ayat yang kelima sampai yang kesembilan, nah ini yang menjadi sorotan kita untuk pagi hari ini, adalah Yosua perlu penguatan untuk menerima tanggung jawabnya memimpin bangsa Israel mewarisi tanah perjanjian, mentaati Torah atau Taurat, dan melawan rasa takut dalam dirinya. Kita akan sama-sama belajar mengenai keteguhan hati dan pagi hari ini ada 4 poin yang kita bisa pelajari dari bacaan yang kita renungkan ini. Yang pertama, keteguhan hati selalu dilandaskan pada tugas yang jelas dari Allah. Ini bisa kita lihat dari ayat 1 sampai dengan yang keempat. Kita tahu bahwa tidak ada keteguhan hati yang lepas dari sebuah misi. Ketika kita dilatih untuk berani oleh Allah, itu bukan semata-mata untuk kita menjadi pemberani saja, atau kita hanya menjadi seolah-olah superhero yang memiliki keberanian lebih. Melainkan ketika Allah menanamkan keteguhan hati, itu berarti ada tugas khusus yang memang Allah percayakan kepada kita. Keberanian atau keteguhan hati tersebut itu semata-mata akan bangkit ketika kita yakin di dalam panggilan yang Allah berikan. Yang kedua, keteguhan hati dilandaskan pada jaminan bahwa Allah menyertai kita. Ayat 5 dan juga ayat yang ke-9. Kita tahu bahwa panggilan yang Allah berikan adalah pernyataan bahwa Ia menyertai kita.
Jika Allah memanggil kita, itu artinya Allah ada di setiap langkah kita. Dia tidak meninggalkan Yosua pergi begitu saja, melainkan menjamin akan menyertainya. Berarti sumber keteguhan hati dari orang percaya itu semata-mata adalah pada jaminan bahwa Allah menyertai setiap langkah kita. Yang ketiga, keteguhan hati diletakkan di atas tekad yang bulat. Ini bisa kita lihat dari ayat 6, 7, dan yang ke-9. Allah mengulang pernyataan kuatkan dan teguhkanlah hatimu sebanyak 3 kali. Dan ini bukan hanya sekedar pengulangan biasa, tapi itu menekankan makna dari pernyataan tersebut. Allah tidak pernah menyesuaikan spesifikasi kita, kelebihan kita, kepribadian kita dengan panggilan yang Ia percayakan. Allah akan menyertai dan memberikan kekuatan kepada kita ketika kita juga berserah diri dan membulatkan tekad, fokus pada sasaran yang Tuhan percayakan. Yang keempat, poin yang terakhir tentang keteguhan hati adalah keteguhan hati berjangkar pada firman Allah. Itu kita lihat dari ayat 7 dan juga 8. Bagaimana Allah mengingatkan kepada Yosua untuk senantiasa bangsa Israel memperkatakan kitab Taurat, merenungkannya siang dan malam, dan bertindak hati-hati sesuai hukum yang diperintahkan. Dengan kata lain, kekudusan hidup juga adalah yang Allah minta untuk datang bersama dengan keteguhan hati, melalui perenungan firman-Nya dan hidup di dalam firman-Nya sendiri. Nah, kalau misalnya kita sudah bahas sepanjang ini mengenai keteguhan hati, kira-kira di mana Kristus di dalam kisah ini? Kisah Kristus di dalam Yosua kali ini itu justru nampak ketika kita melihat bagaimana Kristus adalah satu-satunya yang meneladani keteguhan hati ketika Ia menghadapi penderitaan paling berat bagi manusia di kayu salib. Kita tahu bahwa ketika Kristus berdoa di Getsemani, rasa takutnya sebagai manusia pun muncul, kebimbangan dan keraguannya. Sampai kalau kalian ingat juga, keringatnya itu sebesar-besar jagung. Tapi, di tengah segala ketakutan dan kebimbangan tersebut, kita tahu bahwa Kristus tetap memilih untuk mengikuti kehendak Bapanya, untuk berserah dan tahu bahwa Bapanya akan menyertai di setiap langkahnya. Itu adalah bentuk keteguhan hati yang sama-sama kita mau teladani dari Kristus sendiri. Untuk sama-sama kita kerjakan di dalam kehidupan kita mengenai keteguhan hati ini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama bisa kita kerjakan adalah mengerjakan misi Allah melalui panggilan yang Ia berikan kepada kita, dan tidak hanya berhenti di menerima janji Allah. Kita tahu sama-sama sebagai orang percaya kita mendapatkan janji yang paling ultimate, yaitu adalah mengenai kehidupan kekal. Tapi ingat, sebagai orang percaya janji itu tidak hanya kita terima begitu saja lalu tidak ada tugas apa-apa, tidak ada panggilan apa-apa dari Allah. Melainkan kita pun perlu untuk mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan percayakan pada kita melalui mengerjakan misi yang Ia berikan kepada kita. Kalau untuk sekarang misalnya, kalian sebagai seorang murid, maka salah satu panggilan kalian adalah untuk belajar sungguh-sungguh. Sebagai seorang anak di rumah, home learning ini ya kan, maka salah satu panggilan kalian adalah untuk dengar-dengaran kepada orang tua, dan sebagainya. Oke, jadi ingat bahwa ketika menerima janji Allah, kalian pun perlu untuk menjadi berkat, mengerjakan misi Allah tersebut. Yang kedua, misi Allah tidak akan berhenti ataupun terhambat di tengah begitu banyak keterbatasan kita sebagai manusia. Allah akan tetap setia memampukan dan memenuhi janjinya. Salah satu frasa yang paling mudah diingat dan juga bisa menjadi pedoman adalah Allah tidak memilih orang yang mampu, melainkan Allah memampukan orang yang dipilihnya. Nah, di situ juga kita bisa ingat bahwa setiap kali keraguan datang, setiap kali rasa takut itu datang, selalu ingat bahwa ini bukanlah tentang kita.
bukan cerita tentang kita, melainkan bagaimana Allah yang bekerja di dalam kehidupan kita. Maka teruslah berserah dan biarkan kehendak Allah yang jadi. Yang ketiga, poin yang terakhir untuk devosi kita pagi hari ini adalah ingat bahwa Allah tidak menyesuaikan panggilan yang diberikan dengan kepribadian kita. Ketika kita dipanggil, itu berarti panggilan tersebut datang lengkap dengan penyertaan Allah yang senantiasa memampukan kita. Kalau kalian ingat, trace back sedikit, kisah Musa itu adalah orang yang takut berbicara. Maka ketika dia meminta bangsa Israel untuk dilepaskan kepada Firaun gitu ya, itu bukan suatu yang datang cocok dengan kepribadian Musa. Ketika dia takut berbicara, dia harus meminta hal tersebut kepada Firaun. Itu hal yang di luar nalar manusia. Tapi kita lihat bagaimana Allah yang bekerja, Allah yang menyertai. Sama halnya dengan Yosua, pasti ketika Allah berfirman teguhkan hatimu sampai 3 kali, itu artinya Allah tahu ada rasa takut dan keraguan di dalam diri Yosua. Tapi itu tidak menghentikan Allah untuk memilih dia dan bekerja melalui Yosua sehingga dia bisa memimpin bangsa Israel menginjak tanah perjanjian. Jadi sampai sini devosi kita pagi hari ini. Semoga kita bisa sama-sama belajar untuk memiliki keteguhan hati yang benar sebagai orang percaya. Dan kita mau sama-sama menutup di dalam doa untuk memohon pertolongan Tuhan meneguhkan hati kita di tengah segala keraguan kita.